Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Madani, NPM 23125908, yang akan membahas tentang puasa. Jadi, apa sih itu puasa? Puasa secara etimologi berasal dari kata saum atau siam, yakni soma yasumu sauman wa siyaman, yang memiliki satu makna dasar, yaitu menahan dan mencegah. Adapun puasa secara terminologi yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang harus disertai dengan niat yang ikhlas, pemenuhan syarat, dan pelaksanaan rukun tertentu. Jadi waktu kita berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Yang artinya, makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Adapun dalil diwajibkannya kita untuk berpuasa juga disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Adapun syarat berpuasa itu terbagi dua, syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib, yang pertama itu beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu, yakni kuat melakukannya. Terus suci dari haid dan nifas bagi wanita, dan yang terakhir menetap atau mukim. Adapun syarat sah, yang pertama beragama Islam, terus mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Terus suci dari haid dan nifas, itu bagi wanita. Dan yang terakhir dilakukan pada hari yang dihalalkan, bukan hari-hari yang diharamkan. Adapun rukun puasa itu terbagi dua. Rukun yang pertama yaitu niat kita untuk berpuasa. Jadi niat ini menyengaja di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah. Terus rukun yang kedua yaitu menahan diri. Jadi kita menahan dari kapan tadi? Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi menahan diri ini meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa secara mutlak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terus menentukan waktu niat berdasarkan jenis puasa. Jadi kalau puasa wajib, waktu niat mutlak sebelum datang fajar. Kalau puasa sunnah, itu waktu niatnya diperbolehkan setelah terbit fajar, sebelum zuhur. Terus sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Yang pertama, makan sahur untuk kekuatan fisik dan meraih keberkahan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Yang artinya, telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makanan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus sunnah yang kedua, mengakhirkan waktu makan sahur sebelum fajar terbit. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan sia-sia, yaitu dusta, gunjing, adu domba, bicara kotor. Terus sunnah yang keempat, memperbanyak amal solih, membaca Al-Quran atau bersedekah. Terus i'tikaf di masjid, terutama pada 10 malam terakhir. Rukun selanjutnya
menyegerakan berbuka puasa. Terus menu sunnah yaitu kurma segar atau matang. Terus membaca doa berbuka waktu mustajab. Kemudian tabtir shaim yaitu memberi iftar bagi orang lain meski hanya sebutir kurma. Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa yaitu berkumur-kumur secara berlebihan saat berwudu, menyikat gigi atau bersiwak setelah waktu zuhur atau tergelincir matahari, sengaja mencicipi makanan meskipun pada akhirnya tidak ditelan, memperbanyak tidur secara berlebihan sepanjang hari puasa. Terus yang dimakruhkan juga melakukan pengobatan seperti berbekam atau disuntik. Kemudian sengaja melambatkan waktu berbuka padahal waktu maghrib sudah jelas tiba. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan ketika berpuasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, selanjutnya bersetubuh, melakukan hubungan suami istri pada siang hari, terus keluar darah haid atau nifas bagi wanita, keluar air mani secara disengaja, terus murtad, keluar dari agama Islam, kemudian hilang akal, yaitu disebabkan oleh mabuk, pingsan atau gila, dan yang terakhir sengaja mengubah niat puasa di tengah jalan. Adapun rumus daripada berpuasa, kalau syarat plus rukun minus pembatal sama dengan puasa sah. Adapun puasa sah plus amalan sunnah minus perbuatan makruh sama dengan ketakwaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.